membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oke. Thank you buat tim worship, makasih. Udah jelas suaranya? Masuk? Oke. Puji Tuhan, senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya kembali dapat melayani di Gereja Kana Family Church di bawah penggembalaan Pendeta Stefano Rumbayan dan Ibu Vivianti. Ibu Vivi ya, Ibu. Jadi memang oke, udah nggak ada orang lagi. Silakan Ibu. Udah nggak ada orang lagi. Oke, saya izin buka masker ya. Karena tadi pagi awal saya di gereja lokal harus khotbah tetap pakai masker karena memang tatap wajah langsung, dan memang nggak mudah saudara. Aduh, setengah mati loh itu ngomong itu dengan masker itu, karena terkadang ketika kita bersemangat menyampaikan sesuatu, waktu tarik nafas itu ketutup semuanya. Jadi memang kalau oksigen kurang seringkali jadi agak puyeng. Jadi makanya saya minta izin kalau udah tim worshipnya udah selesai, nggak ada di studio, saya baru buka masker. Puji Tuhan, saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di channel YouTube dari Kana Family Church. Shalom. Senang sekali berjumpa, walaupun kita nggak bertatap wajah, tapi saya juga percaya. Tadi worship leader sudah katakan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Jadi sekalipun jemaat Tuhan menyaksikan di rumah, di perjalanan, jika kita sungguh-sungguh, Tuhan tetap bekerja bagi setiap kita. Haleluya. Dan hari ini saya didampingi oleh rekan saya yang akan membacakan setiap kebenaran firman Tuhan, Pak Nando. Nanti akan baca, kita mulai dari 1 Korintus pasal 15, jemaat Tuhan yang terkasih, 1 Korintus pasal 15, ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15, ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58. Jadi dua ayat ini menjadi pembuka dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Move On. Ini dia. Kenapa tema ini harus menjadi bagian yang saya sampaikan? Sederhana, karena pandemi yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan ini sebenarnya menjadi trauma tersendiri di hati setiap kita ya di generasi ini. Jadi setiap ketemu pasti omongannya tentang pandemi. Setiap kita dengar khotbah pasti juga enggak lepas dari istilah-istilah pandemi, COVID dan lain sebagainya. Dan ditambah sentimen negatif yang kita dengar di mana pasca mudik diperkirakan, diprediksi, ditafsirkan bahwa akan terjadi pelonjakan jumlah korban. Mulai dari yang terpapar sampai dengan yang mungkin mengalami kematian akibatnya. Jadi memang ada banyak orang akhirnya mereka sulit untuk melangkah. Mereka akan bilang begini, Pak, tahun lalu saja sudah berat bagi kami. Bagaimana dengan tahun ini dan tahun depan? Nah, tapi saya percaya dalam Tuhan, rancangannya itu bukan kecelakaan. Makanya sesulit, seberat, semenyakitkan, sesedih apapun, hidup kita sebagai orang percaya itu harus tetap move on, harus tetap melangkah. Disakiti itu pasti saudara. Dikecewakan itu adalah bagian kisah hidup kita. Bahkan mengalami kegagalan adalah cerita hidup setiap kita. Bedanya hanya ada 2 orang. Mereka yang berdiam diri dan putus asa lalu underestimate tentang segala sesuatu, atau mereka akan tetap melangkah dan merebut kemenangan. Nah hari ini coba sama-sama kita lihat 1 Korintus pasal 15, 57 sampai dengan 58. Nanti rekan saya Pak Nando yang akan baca buat setiap kita. Haleluya. Silakan Pak Nando. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jernih payahmu tidak sia-sia. Alkitab katakan dengan jelas bahwa persekutuan di dalam Tuhan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Kekristenan itu selalu dimulai dengan semangat. Pak Nando boleh deh saya tukeran deh, saya nggak dengar suara saya. Cek 1 2. Kekristenan selalu dimulai itu dengan semangat, dengan gairah, dengan passion. Saudara masih ingat nggak awal-awal kita iring Tuhan? Pertama kali kita mengalami hadirat Tuhan, pertama kali kita mengerti makna mencintai Yesus. Semangat kita tuh luar biasa. Saya nggak akan lupa hidup saya secara pribadi ketika saya menjadi jemaat Tuhan di beberapa rumah Tuhan di gereja. Sampai akhirnya saya terlibat di salah satu gereja. Dan awal-awal seiring Tuhan, saya tuh begitu bersemangat untuk selalu hadir di setiap ibadah. Mau itu nanti pagi, siang, bahkan sampai malam kalau masih ibadah, saya pengen selalu hadir.
Bukan cuma hari Minggu. Terkadang ibadah tengah minggu dengan semangat saya datang. Saya ingat betul itu waktu saya masih muda, maksudnya belum nikah. Ibadah ibu-ibu dong kita ikut. Saking cintanya, saking hausnya untuk mengenal Tuhan. Tapi kenyataannya ada banyak orang Kristen memulai dengan cara yang sama, tapi mengakhiri dengan cara yang berbeda. Ada yang tetap bertahan, ada yang tetap mengiringi Tuhan bahkan naik level dari yang tadinya cuma mengikut Tuhan, mulai melayani, mulai mengambil peran, membawa jiwa-jiwa. Tapi tidak sedikit orang mengalami kekecewaan, putus asa, bahkan mereka berhenti berharap sama Tuhan. Persoalannya sederhana karena begini, ada orang bilang, Pak, katanya kalau ikut Tuhan enak, katanya kalau ikut Tuhan tuh diberkati, katanya kalau ikut Tuhan tuh pasti indah. Yes, itu harapan setiap orang yang beriman dan percaya. Tapi realitanya tidak selalu seperti itu. Hari ini salah satu bagian di dalam bagian penggalan khotbah saya mengambil kisah nyata tentang seorang yang namanya Paulus. Paulus itu bertemu langsung dengan Tuhan. Dia bahkan menerima kuasa karunia dalam pelayanan, ada orang sakit sembuh, dan Tuhan izinkan Paulus jalan ke berbagai tempat. Tapi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, Alkitab catat dengan jujur, kapal yang dinaiki oleh Paulus itu tenggelam karena dihantam oleh badai. Andai saja Paulus gak punya pengharapan yang teguh, andai saja iman Paulus hanya dibatasi oleh pemikiran-pemikirannya secara manusia, dia pasti putus asa. Do you know what? Paulus harus terkantung-kantung di tengah laut, bukan cuma 1-2 hari. Alkitab gak katakan hanya 1 minggu, 14 hari Paulus ada di tengah lautan tanpa kepastian. Hari ini sudah ada teknologi radar, sudah ada teknologi helikopter. Can you imagine zaman itu ketika orang tinggal dihempas di lautan, tidak ada kepastian untuk hidup. Tapi yang menarik, Paulus gak kecewa, Paulus gak putus asa. Padahal Paulus punya alasan untuk kuat. 14 hari dia terkantung-kantung di tengah lautan. Tapi kenapa Paulus dia tetap bertahan? Sederhana, karena dia tahu bagaimana harus melanjutkan hidup, saudara. Ada banyak kita memiliki kisah tersakiti, dikecewakan, dikhianati, kita dipandang sebelah mata, kita direndahkan. Tapi memang itu bagian hidup, kisah sukses kita. Makanya kalau saudara baca biografi orang-orang hebat, pasti masa-masa kesakitan, masa-masa penderitaan harus dialami. Dan saya percaya mungkin itu yang juga sedang terjadi bagi setiap kita jemaat Tuhan pada masa pandemi seperti ini. Sebagian kita bertanya, pendeta kenapa? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa seakan-akan usaha saya sulit maju? Kalau memang Tuhan menyertai saya, kenapa sekarang modal saya berganti menjadi hutang? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa sulit sekali untuk saya melihat keberhasilan? Tapi ini yang saya mau tekankan, move on. Tetap melangkah. Karena orang kalau gak bisa move on, pikirannya, keputusannya menjadi keputusan yang sia-sia. Salah satu berita yang lagi viral, dan kebetulan korbannya ini masih ada hubungan kenal gitu ya sama saya. Jadi kalau saudara baca berita di Manado beberapa hari terakhir, 1 minggu kemarin itu ada sebuah peristiwa kriminal di mana didapati seorang anak kecil usia 12-13 itu didapati sudah tidak bernyawa dengan kondisi leher patah dan dipercaya sudah diperkosa. Dia korbannya adalah adik dari salah satu jemaat di daerah Depok juga. Jadi orang Manado, jadi itu adik kandungnya, dia mengalami hal yang buruk dan orang-orang sudah menduga siapa pelakunya. Jadi saya lupa orang itu cukup punya jabatan. Dia I don't know lurah, RW atau RT antara itulah. Dan 2 hari lalu beritanya sudah muncul. Karena ternyata pelaku atau tersangkanya ini didapati sudah gantung diri. Sudah gantung diri di salah satu kebun karena mungkin dia menyadari tingkat perbuatannya. Karena kalau masuk ke penjara dengan status narapidana pemerkosa anak di bawah umur, dia akan jadi bulan-bulanan buat narapidana lain. Itu sudah hukumnya, saudara. Dan orang yang seperti ini dia berpikir bahwa mati adalah ya udah keputusan yang paling tepat. Dia pikir dengan mati semua masalahnya selesai. Salah besar. Orang kalau punya iman, orang kalau punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, seberat semenyakitkan apapun dia akan tetap melangkah. Yang lagi viral lagi kemarin di Manado. Manado lagi viral ya. Baca gak berita yang lagi mau nikah, resepsi di Hotel Peninsula. Jadi dulu waktu saya tugas di Manado tuh salah satu hotel saya nginep di Peninsula. Sebelahnya Aston, antara itulah pokoknya. Jadi
Saya nggak tahu kisah lengkapnya. Intinya adalah ketika lagi di kamar tunggu, tiba-tiba rekannya satu ya, saudara bisa cari lah, itu cukup viral, mungkin ada di grup-grup, mungkin ada di TikTok, di Instagram, whatever. Intinya itu mempelai prianya lompat. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, menurut saudara, khususnya yang laki-laki ya, menurut saudara, kenapa seorang pria di hari pernikahannya dia lompat dari lantai 7? Saya mau tanya, menurut saudara apa? Uang? Saya pikir kalau uang mestinya dia stres hanya bukan cuma di hari H. Mestinya dia stres udah dari kemarin-kemarin, karena di hari H itu ya dia tinggal merayakan. Menurut saudara apa tekanan yang paling berat? Ada yang bilang pasangannya. Kayaknya terlalu jauh deh, pasangan bikin orang stres lalu lompat dari lantai 7. Tadi Jumat tanya, kalau menurut para pendeta apa? Kalau menurut saya tuh mungkin mertua ya. Iya kan, ya aduh dia mungkin dia menyadari inilah yang akan saya hadapi, lebih baik matilah saya. Lompat loh. Lepas dari segala faktor yang membuat orang ini lompat, tapi ini kan bentuk ketika kita manusia nggak bisa move on. Ketika kita pikir ya udah nggak ada jalan lagi, akhirnya dia bunuh diri. Dan berapa banyak sebenarnya orang nggak sampai bunuh diri, tapi hidup dalam kekecewaan. Makanya dia mulai berhenti berdoa, karena dia bilang, pendeta saya doa juga saya tetap miskin kok. Ada berapa banyak kita jemaat Tuhan, kita mulai berhenti untuk ikutin ibadah. Karena kita pikir, saya beribadah juga, doa saya gak dijawab sama Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gak pernah bisa melangkah. Alkitab cerita tentang sebuah hal yang cukup unik saudara. Ada seorang tuan dengan ketiga hambanya. Saudara sudah tahu ceritanya, ada yang terima 5, ada yang terima 2, dan ada yang terima 1 talenta. Yang terima 5, dia berjuang dan dia menghasilkan 5 talenta. Begitu juga yang 2, dia menghasilkan 2 dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sedangkan yang 1, dia hanya meratapi keadaan kurangnya. Dia cuma membandingkan orang lain yang lebih sukses, orang lain yang lebih banyak modal dibanding dengan dirinya. Maka apa katanya? Engkau tuan yang jahat, engkau tuan yang menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Bagaimana bisa yang lain terima 5 talenta, gagal sekali masih punya 4 kali kesempatan, gagal 2 kali masih sisa 3 kesempatan. Bagaimana dengan saya? Kalau saya untung, puji Tuhan, tapi kalau saya gagal, saya langsung amsyong. Dan apa yang dia lakukan? Dia kubur talenta itu dalam tanah. Dan saya khawatir itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kubur setiap tugas tanggung jawab, setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga gak pernah ada hal yang baik. Makanya sejemaat Tuhan yang terkasih, saya rindu di tengah-tengah masa pandemi ini, yes, kita adalah orang-orang yang terdampak. Kita adalah orang-orang yang mengalami langsung resesi akibat pandemi ini. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai, sejahtera. Ada beberapa hal. Kenapa hidup kita harus tetap move on sebagai anak-anak kerajaan Allah? Yang pertama, Mazmur 43 ayat yang kelima. Boleh nanti Pak Nando akan baca buat setiap kita. Jemaat Tuhan juga mungkin nanti akan muncul ayatnya di layar saudara. Perhatikan. Mazmur 43 ayat yang kelima. Boleh Pak Nando silakan. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah terus. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke. Satu kali Mazmur Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Kalimat tanya ini sebenarnya adalah kalimat kesadaran. Daud tahu persis bahwa kondisi keadaan yang sedang dialami pada waktu itu bukan akhir segalanya. Jadi kalau saudara baca histori dari Mazmur ini, satu kali Daud berperang bersama dengan para prajuritnya. Tapi ketika dia berperang, ternyata peperangan itu adalah umpan karena tempat tinggal istri dan anaknya yang lain di Zilgak kalau nggak salah daerah itu, mereka itu diserbu dalam kondisi tidak ada tentara. Dan ketika Daud sudah selesai pulang berperang dengan kondisi sudah babak belur, tapi dia menang peperangan, dia pikir pulang semuanya selesai. Tapi ketika dia sampai di Zilgak, masyarakat Zilgak mulai menyalahkan Daud dan berkata, engkau membunuh kami. Lihat apa yang terjadi atas kami. Rumah kami dibakar, harta kami dijara, dan anak kami, wanita kami dibawa pergi oleh para tentara yang lain. Termasuk istri dan anak-anak Daud yang lain. Daud terpukul dengan luar biasa. Daud sudah capek-capek perang di sana. Ketika pulang tidak ada penghormatan, justru orang mulai menuding. Bahkan Alkitab katakan masyarakat siap menangkap Daud dan ingin melempari dengan batu. Secara kondisi Daud tertekan. Secara kondisi Daud akan berkata, kenapa sih? Gua mulu kayaknya yang salah. Tapi Daud tidak melihat setiap tekanan yang dihadapi.
Dia nggak, apa ya bahasa sekarang tuh, baper saudara. Bener, banyak orang baper zaman sekarang. Kayaknya baru doa 1-2 kali Tuhan gak jawab, kecewa. Baru kita ngadapin tantangan kesulitan, kayaknya gak ada pertolongan Tuhan, kecewa. Pernah dengar kalimat ini gak saudara? Kalau dari Tuhan, semuanya pasti baik-baik aja. Pernah dengar gak istilah itu? Kalau ini dari Tuhan nih, pasti lu gampang deh, pasti mudah deh. Kalau ini dari Tuhan, pasti lancar deh. Pernah dengar istilah kayak gitu? Saudara tahu gak? Sebenarnya pernyataan itu tuh pernyataan orang Kristen yang gak dewasa. Karena kenyataannya dalam Tuhan, gak selalu segala sesuatu yang lancar itu dari Tuhan. Dan gak segala sesuatu yang susah itu bukan dari Tuhan. Sometimes Tuhan izinkan memang jalan berbatu. Terkadang Tuhan izinkan, terkadang kita menemukan jalan buntu. Saya mau ingetin kepada engkau, bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang Tuhan izinkan kita gagal, Pak. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sukar. Betul, kita doa jadi kepala bukan ekor. Yes, kita berharap Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kejayaan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya seperti Paulus. Kalau memang itu dari Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kapalnya diterpa oleh badai? Harusnya kalau dia mau berpikir dengan logika, Paulus bisa bilang, mestinya Roh Kudus kasih tahu dari dermaga dong. Roh Kudus berkata, jangan naik kapal itu, nanti kapalnya tenggelam. Naik kapal yang lain. Tapi kenapa? 14 hari. Tapi saya yakin setiap bagian yang menyakitkan adalah proses. Makanya Daud bilang dalam Mazmurnya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Kenapa kita tetap move on? Yang pertama, karena rancangan Tuhan adalah kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan kebaikan. Yusuf adalah salah satu tokoh yang punya hak untuk kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena setelah Tuhan kasih visi misi dan rencana masa depan tentang dirinya, disitulah awal kehancuran di hidupnya. Kakaknya mulai benci kepadanya, kecemburuan membuat kakaknya gelap mata, melempar dia ke sumur, menjual menjadi budak. Dan setelah dia bekerja dengan baik, istri Potifar memfitnah dia. Istri Potifar berkata, hamba Ibrani yang kau bawa ke rumah ini, dia yang hendak memperkosa aku. Dia masuk ke penjara dengan status pemerkosa, bukan orang biasa, istri seorang pejabat di Mesir. Alkitab mungkin gak catat, tapi secara logika saya percaya ada perlakuan yang menyakitkan yang harus dialami oleh Yusuf di dalam penjara. Tapi apakah Yusuf kecewa? Apakah Yusuf sakit hati? No, dia bekerja dengan baik. Dia menafsirkan mimpi 2 orang, bahkan dia taruh harapan, kalau nanti engkau sudah keluar, ingatlah akan aku. Alkitab catat, orang itu bahkan melupakan Yusuf. Tapi ketika Tuhan bawa Yusuf ketemu Fir'aun, Tuhan kasih satu posisi yang besar. Apakah sakit hati dan dendam menguasai dirinya? No. Bahkan ketika kakak-kakaknya datang dan berkata, Yusuf, inilah kami hamba-hambamu. Apa kata Yusuf? Manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Ada banyak jemaat Tuhan bilang begini, pendeta, kenapa ya kok susah betul gitu kayaknya keadaan yang sering saya jalani. Nikmati aja Pak, nikmati aja. Karena masa-masa sukar ini satu kali akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya ada satu rekan pelayan Tuhan, namanya Pak Bertoni. Jadi tadi saya baru lihat hasil jawaban mujizat yang terjadi dalam kehidupan beliau. Jadi Pak Bertoni ini dari kesaksiannya menceritakan sudah menikah selama 10 tahun. Dan Tuhan belum kasih keturunan. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh saudara. Saya tahun ini pernikahan yang ke-8. Anak saya sudah 2. Satu umur 7. Satu lagi 1 tahun 1 bulan. Itu 8 tahun. Ini 10 tahun belum punya keturunan. Dan posisinya dia orang Medan, orang Tapanuli, orang Batak lah ya. Saya gak enak nyebut karena online kan harus hati-hati. Karena nanti bisa salah kena undang-undang ITE. Saudara ngerti kan tekanan untuk beberapa etnis itu harus punya keturunan. Dan kalau nggak punya keturunan pasti ada tekanan mungkin dari internal, dari faktor eksternal orang-orang sekitar. Dan belum lagi nanti setiap ketemu orang kan sakit rasanya. Gimana? Udah isi belum? Udah, isi dendam. Isi dendam atas orang-orang yang bertanya terus. Tapi betul. Dan posisinya beliau pada waktu itu bukan cuma jemaat biasa. Seorang pelayan Tuhan. Full time memberi yang terbaik sama Tuhan. Saya yakin akan ada intimidasi. Katanya pelayanan. Kan dia pendeta. Dia gimana tuh doain orang. Dia sendiri gak pernah lihat jawaban Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak 10 tahun. Itu berat loh saudara. Tapi kemarin di 2020 Tuhan nyatakan mujizat. Istrinya mengandung dan tadi baru hari ini.
30 Mei saya bertemu, lihat langsung anaknya karena dibawa pas pelayanan bersama-sama. Tapi yang saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, intinya ketika engkau sedang menjalani beban berat, sedang ada di masa-masa sukar, di masa-masa di mana krisis ekonomi, di masa di mana engkau direndahkan orang, dipandang sebelah mata, dihianati, nikmati. Karena satu saat keadaan ini akan menjadi kesaksian yang menguatkan orang-orang di sekitar kita. Jadi harus saudara ingat bahwa rancangan Tuhan, kenapa kita tetap move on? Karena rancangan Tuhan adalah kebaikan bagi kita. Manusia mereka yang jahat, tapi Tuhan membuat menjadi paradigma kita tuh harus kuat tentang tentang Tuhan nggak pernah salah. Saudara, kalau kita punya paradigma Tuhan tidak pernah salah, maka seburuk apapun, sesusah apapun, semengecewakan apapun, kita tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Tapi kalau paradigma kita nggak kuat akan hal ini, maka kita punya banyak alasan untuk berkata, why God, kenapa Tuhan nyatakan ini terjadi bagi saya? Pokoknya saya mau ingetin, nggak ada satupun yang salah yang Tuhan buat bagi kita. Jangankan rancangan masa depan, jangankan hari esok kita. Tubuh kita aja nih Tuhan ciptakan sempurna, tidak ada yang salah. Saya suka mikir iseng gitu. Gimana kalau misalkan Tuhan ciptain hidung, lobangnya ke atas? Saya pernah mikir gak kalau Tuhan nyiptain hidung tapi lobangnya di atas? Itu pusing loh saudara. Karena ketika hujan, kita cuma sibuk nutupin hidung. Wah mau hujan lagi nih, gue takut nih kelelep nih. Bener, saya mikir iya ya kenapa lobang hidung ke bawah? Coba kalau ke atas. Misalkan saudara lagi olahraga gitu kan, pusing sama keringet netes ke dalam hidung. Dan kalau kita korek harta benda dalam hidung itu, ya kayaknya ketahuan banget. Kalau kayak gini kan kita, gitu masih manis gitu ya kan. Kalau di atas kan, tapi bener, apa yang Tuhan buat tuh baik adanya. Saudara perhatikan ya. Organ-organ tubuh kita bahkan nilainya lebih mahal dari teknologi yang ditemukan di abad 21. Otak manusia bahkan jauh lebih canggih, jauh lebih hebat, memorinya jauh lebih banyak dibanding dengan komputer terbaik yang ditemukan di dunia sampai dengan detik ini. Itu otak manusia. Hanya saja tinggal bagaimana kita memfungsikannya. Makanya ada istilah manusia hanya memakai 3% kemampuan otaknya. Tapi jangan-jangan pernyataan ini betul. Karena kalau diteliti secara ilmiah, kemampuan otak itu lebih dari yang kita pakai sejauh ini. Bayangkan inovasi-inovasi datangnya dari mana? Otak itu. Itu baru otak, mata. Mata kita bahkan belum bisa dikalahkan oleh resolusi piksel kamera secanggih apapun. Ketajaman mata yang Tuhan udah buat dari ribuan tahun yang lalu jauh lebih canggih daripada lensa kamera yang sampai dengan hari ini. Saudara bayangkan tuh. Apalagi jantung. Jantung manusia sejak embrio terbentuk lalu menciptakan jantung. Sejak dia berdetak pertama kali dia akan terus berdetak sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Ada yang jantungnya pernah istirahat? Gue capek nih, letih gue. Berdetak mulu bentar mati. Ya kan? Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Aduh ada banyak lah istilah yang saya mau pakai. Tapi intinya gini lah. Pak, Bu dengar baik. Tuhan ciptakan kita baik adanya. Dan Tuhan bukan cuma ciptakan jasmani kita yang baik adanya. Masa depan kita juga baik adanya. Coba Pak Nando, Pak buka Pak. Coba Amsal 23. Saudara yang gampang putus asa. Saudara yang sering kali diikat oleh kekecewaan. Saudara yang sulit untuk melangkah maju. Coba lihat Amsal 23 ayat 18. Silakan Pak Nando. Amsal 23 ayat 18. Apa katanya? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi yang pertama kenapa kita tetap move on? Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah baik bagi setiap kita. Yang kedua, Matius 15 ayat 27. Pak Nando boleh baca, ini poin kita yang kedua. Matius pasal 15 ayat 27. Kita baca dulu ayat ini. Haleluya. Matius 15 ayat 27. Kata perempuan itu, apa katanya? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oke, perhatikan baik. Saudara, siapa yang gak kenal kisah ini? Ini kisah di mana Yesus berubah karakternya seakan-akan kontroversi dengan pernyataannya. Yesus pernah berkata, ikutilah aku karena aku lemah lembut. Tapi kali ini Alkitab tulis dengan jujur, ada seorang wanita Kanaan berkata kepada Yesus, Guru, anakku sangat menderita dan sangat kesakitan. Dia dirasuk oleh setan. Dia berharap minimal ya Yesus doain lah. Dia mungkin berharap minimal Yesus tanya di mana anakmu, atau mungkin minimal gak usah dikatakan apa-apa. Tapi apa kata Yesus? Alkitab tulis dengan jelas, tidak pantas
memberikan roti yang disediakan kepada anak dan dilempar kepada anjing. Di budaya manapun, menyebut manusia sebagai anjing itu penghinaan, saudara. Sekalipun misalkan saudara, saudara lihat orang Amerika gitu, misalkan suka anjing, lalu saudara ngomong, you like a dog gitu, ngomong kayak gitu, ngomong gitu. Itu aja coba bahasa Inggris yang saudara coba dalam hidup itu aja, you like a dog gitu. Coba pasti digigit juga sama dia. Karena memang menyamakan manusia dengan binatang itu penghinaan. Dan Yesus pernah mengatakan itu kepada wanita yang sedang memohon pertolongan daripadanya. Tapi yang menarik, wanita ini tetap move on dan dia berkata, benar guru. Anjing itu bahkan tidak makan roti yang disediakan kepada anak. Dia hanya makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan apa yang terjadi? Alkitab catat dengan luar biasa. Yesus berkata, anakmu sudah sembuh, terjadilah sesuai dengan imanmu. Why? Karena orang yang move on. Yang kedua adalah orang-orang yang meyakini Tuhan tidak pernah mempermalukan dirinya. Siapa sih yang gak pernah direndahin? Siapa sih yang gak pernah dipandang sebelah mata? Siapa sih yang gak pernah disepelekan sama orang? Setiap kita pasti pernah direndahkan. Apalagi kita yang gak punya nama besar gitu ya. Kita gak punya titel-titel tinggi. Kita bukan dari keluarga yang berpengaruh. Pandangan orang sama kita tuh seringkali sebelah mata lah gitu. Beda kalau misalkan kami undang hambanya Bapak Pendeta Yebi Yudhoyono, itu orang agak sedikit ragu itu ya kan. Kalau orang dengar Yebi Yudhoyono itu kayaknya orang siap Pak, siap. Tapi kalau dengar cuma Yebi Tambayong ya kan orang, itu pendeta yang bermasalah itu kan. Itu kan katanya itu begini. Iya benar. Karena memang hidup manusia ada kalanya kita itu gak dihargai sama sekali. Cara dunia menghargai itu tergantung dari tampilan. Dari karya yang kita miliki, dari kekayaan yang kita punya, dari nama besar yang kita pegang. Tapi kalau sebaliknya kita gak punya, seringkali orang pandang kita sebelah mata. Gak usah gitulah. Perbedaan fisik saja bisa membuat kita lebih dihina daripada yang lain. Ketika kita bertemu dengan komunitas yang mungkin secara style bagus, ya kan, mereka pakai aksesoris lebih mahal, mereka pakai jam lebih mahal. Nggak usah gitu deh, handphone. Yang lain gabung iPhone semua. Yang satunya Samsung lah. Saudara, Vivo. Itu aja kita mau taruh di meja makan tuh malu. Sampai kita bilang, Mas ada tempat penitipan gak? Titip dulu deh, malu. Nggak enak taruhnya di atas meja. Itu baru handphone, belum sepatu. Sekarang yang istilah sneaker itu ada kelasnya. Saya dulu tahunya sneaker itu ya pokoknya yang diikat pakai tali putih, itu aja. Tapi sekarang itu harga sneakers itu berbeda-beda. Apalagi yang udah ada brandnya, misalkan Nike gitu. Lalu ada fitur yang lainnya. Dan itu ada komunitasnya. Ketika saudara datang di komunitas sepatu mahal, dan lu cuma pakai sendal jepit tulisan Swallow, saya percaya orang akan mulai cibir. Lihat deh kakinya. Dan itu cuma contoh kecil dari bagaimana dunia menghargai seseorang. Repotnya seringkali kita bukan cuma ditolak di lingkungan-lingkungan tertentu. Sometimes keluarga kita sendiri loh ngelihat kita kayaknya berbeda gitu. Mungkin karena kita dibanding sama kakak-kakak kita lebih sukses, berhasil. Lalu mungkin Tuhan belum izinkan kita berhasil. Orang pandang kita sebelah mata. Yang lain misalkan datang udah ada pasangan, lalu kita gak punya pasangan gitu. Orang mulai bilang, tuh katanya gak laku, umurnya udah berapa? Oh pokoknya udah ratusan. Tapi saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, move on. Why? Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Saudara udah tahu lah kisahnya. Gideon itu disuruh menghadapi Midian. Tuhan bilang, how much? Berapa banyak tentara yang kau miliki? Dan Gideon berkata, sekian ribu. Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Tanya sama mereka yang takut suruh pulang. Waktu Gideon tanya, siapa yang takut angkat tangan? 70% orang angkat tangan. Dan saya percaya itu pertama kali Gideon udah stres. Aduh, masa sebanyak ini sih? Ulang. Tega lu sama gue lu. Coba ulang lagi ya. Yang takut angkat tangan, lebih banyak lagi. Tapi Tuhan bilang yang takut suruh pulang. Tuhan tanya, how much? Gideon, berapa tentara yang kau miliki? Dan Gideon berkata, tinggal sekian ribu Tuhan. Apa kata Tuhan? Suruh mereka minum air. Yang minum seperti anjing, suruh pulang. Saudara bisa bayangkan gak psikologi seorang yang mau berperang? Jumlah mereka tidak sebanding dengan Midian.
Yang dibutuhkan pada waktu itu bukan lagi senjata, bukan lagi teknik perang. Yang dibutuhkan pada waktu itu adalah mental. Dan orang yang siap mati gak pusing masalah minum, saudara. Seorang yang siap mati dia harus beringas. Seorang yang akan berhadapan dengan tentara yang jumlahnya lebih besar, dia harus seperti apa ya, brutal. Can you imagine bagaimana orang brutal minum? Orang brutal minum seperti anjing. Dia akan minum. Gak ada orang mau brutal gitu. Dan Tuhan tanya, berapa banyak yang minum seperti anjing? Lebih banyak daripada yang minum dengan mengadakan pakai tangan. Tapi ini yang luar biasa. Tuhan bilang, suruh pulang yang minum seperti anjing. Dan sisanya hanya 300 orang. Saudara tahu, Alkitab bahkan mendramatisir kisah Gideon. Tuhan bilang begini, engkau lihat jumlah pasukan Midian. Apa kata Gideon? Alkitab memakai hitungan angka matematis untuk menghitung jumlah tentara Israel. Tapi untuk menghitung bangsa Midian, apa kata Alkitab? Jumlah tentaranya seperti belalang di padang gurun. Dan jumlah unta mereka seperti pasir di lautan. Kenapa gak pakai angka? Untuk mengcompare jumlahnya. Sederhana, Alkitab sedang memberitahu betapa mustahilnya yang sedang dihadapi oleh Gideon. Tapi saya mau tanya, apa Tuhan mempermalukan? Apa Tuhan akhirnya mengecewakan? No, Alkitab katakan dengan ke-300 orang itu Gideon mengalahkan bangsa Midian. Why? Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan. Sehina apapun orang bilang tentang hidup saudara, serendah apapun orang pernah memposisikan dirimu, it's okay. Karena Korintus pernah bilang Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Tuhan pakai orang yang lemah mengalahkan yang kuat. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, move on aja dalam hidup lah. Saudara yang direndahin di kantor, di tempat usaha. Saudara yang suka dibanding-bandingin di tengah keluarga. Saudara yang seringkali suka diejek di pergaulan, it's okay, gak apa-apa. Ada masa kok dimana ulat itu satu kali akan jadi kupu-kupu. Pertanyaannya saudara, ulat atau cacing? Cacing mah sampai mati begitu terus. Iya, pastikan dirimu memang ulat. It's okay. Karena ulat satu kali akan berubah menjadi kepompong dan dia akan menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, kenapa kita tetap move on? Kenapa hidup kita orang percaya di tengah tekanan, di tengah pergumulan yang pahit kita tetap melangkah? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pak Nando boleh baca. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Silakan Pak. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Terus. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya, sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa kita tetap move on? Yang pertama, karena kita tahu rancangan Tuhan adalah baik bagi kita. Yang kedua, karena Tuhan pasti tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, kenapa kita tetap move on? Karena kita tahu tidak ada masalah yang abadi. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada solusi. Setiap kesulitan pasti ada penyelesaiannya. Nah, yang jadi persoalan tinggal timingnya aja nih. Tinggal waktunya berapa lama. Jadi sejak awal pandemi kan banyak sekali sekarang orang tuh ngomongin ke saya, tanya, Pak boleh kak kita main saham. Main saham itu orang Kristen dosa nggak? Buat saya nggak ada masalah selama image kita bahwa saham itu bukan sebagai permainan ya, karena kata kalimat etimologinya kan main saham. Yang benar memang engkau trading atau invest, intinya engkau bisnis saham. Nah kalau kita bisnis saham kan berarti kan ada perhitungan, ada analisanya, mungkin fundamental, mungkin secara teknikal, whatever lah. Dan di dalam ilmu saham, saham itu ya dia akan naik dan yang naik pasti turun dan yang turun juga pasti naik. Salah satu saham yang bisa menjadi ilustrasi saya di khotbah ini begini. Jadi waktu itu cukup ramai beberapa tahun yang lalu saham Bumi namanya. Kalau saudara ngikutin kisahnya namanya saham Bumi. Nah salah satu investor yang cukup sukses di Indonesia, bahkan disebut dengan Warren Buffett-nya Indonesia, namanya Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong ini jadi dia beli juga saham Bumi, di mana waktu itu saham Bumi itu naik per lembar sahamnya pada waktu itu bahkan mencapai 8.000 lebih. Dari 50 perak terus naik 8.000, tiba-tiba saham itu jatuh. Seperti pisau jatuh gitu. Dia merah terus sampai di nominal paling rendah 50 perak. Banyak orang rugi. Banyak orang bangkrut, banyak orang kehilangan investasi mereka, banyak orang putus asa, banyak orang kecewa, tapi tidak dengan Lo Keng Hong. Saudara tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia justru serok, bahasa orang saham itu dia serok, dia ambil
nilai saham bumi itu yang cuma 50 perak. Dia beli terus. Dia beli terus diakumulasi. Jadi kalau dia nilainya 8.000, di average down, dihitung terus dia beli sampai akhirnya nilai dia rata-rata ya 50 ke atas lah, 50 perak ke atas. Saya tahu nggak apa yang harus dihadapi? Waktu. Berapa lama Pak Lo Keng Hong ini menunggu sampai akhirnya saham itu naik? 7 tahun, saudara. 7 tahun dia berjuang. Dari jatuh 8.000 itu sampai ke 50, dia mulai analisa fundamental. Dia lihat jumlah asetnya, dia hitung nanti dengan hutangnya, dia perkirakan, dia beli semuanya. Sampai akhirnya setelah 7 tahun nilai saham itu naik. Dan dari situlah salah satu kekayaan Pak Lo Keng Hong mendapat gain dari saham bumi. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara, 7 tahun itu nggak gampang loh. 7 tahun itu waktu yang sangat menyakitkan. 7 tahun itu bahkan tidak ada kepastian untuk dia mendapat sebuah keuntungan. Tapi ini yang membedakan dia daripada investor lain. Dia punya keyakinan bahwa apapun yang naik pasti turun, dan apapun yang turun pasti naik. Begitu juga dengan masalah kita. Setiap masalah itu tidak ada yang abadi. Setiap masalah itu pasti ada kesempatan untuk kita melihat keberhasilan di dalamnya. Kisah ilustrasi yang paling banyak dipakai deh dalam setiap penyampaian motivasi. Thomas Alva Edison. Lepas dari segala bentuk fakta yang terjadi, tapi berita yang suka kita dengar, Thomas Alva ini bukan cuma gagal sekali, bukan cuma 10, bukan cuma 100, tapi ribuan kali. Berapa nilai total kerugian yang sudah dialami dari kegagalan? Bahkan biografinya mengatakan laboratoriumnya 3 kali terbakar hebat. Habis semuanya. Apakah dia berhenti? Tidak. Karena kalau dia berhenti hari ini kita masih pakai lilin. Tapi karena dia terus berjuang, dia tetap melangkah, dan dia tahu setiap masalah pasti ada solusinya. Dia terus berjuang sampai akhirnya dia terima hasil keberhasilannya. Saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan, saya gak kenal saudara, saya gak tahu beban apa yang sedang kau miliki, saya gak tahu kesulitan apa yang sedang kau jalani. Tapi ini yang saya katakan, segala sesuatu itu pasti ada masanya, saudara. Segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Saya sebenarnya rindu ya, satu kali teman dari Kana Family, namanya Ibu Gelis, jadi yang tadi worship leader yang pimpin kita pujian, beliau ini dari kepercayaan yang berbeda. Beliau ini satu kali mengalami satu pengalaman spiritual di mana pertobatannya itu bukan karena dibawa-bawa oleh orang lain, bukan karena diinjili, tapi karena memang menemui ibu ini secara langsung. Terjadilah sebuah perubahan dalam hatinya, dia mulai mencari Tuhan. Dan saudara tahu nggak, tekanan yang harus dihadapi di tengah keluarga. Bagaimana dia harus mengambil langkah untuk meninggalkan kenyamanannya, bagaimana dia harus meratap tahun demi tahun. Sampai akhirnya Tuhan jamah keluarganya. Dan itu gak mudah. Itu hal yang menyakitkan. Tapi kan intinya, sesulit, semenyakitkan, semustahil apapun, setiap masalah pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Tapi Pak, saya kehilangan segalanya. Uang saya habis Pak, modal saya gak ada lagi. Bahkan saya harus gadai rumah saya kehilangan harta benda saya. It's okay. Karena masa-masa inilah yang akan kau ceritakan sebagai kesaksian ketika Tuhan kembalikan lipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Jangan takut, jangan khawatir, move on, melangkah saja. Karena hidup ini memang harus kita jalani, saudara. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Jadi 3 poin yang saya sampaikan. Kenapa kita harus tetap move on? Yang pertama, karena rancangan Tuhan adalah kebaikan. Yang kedua, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan yang ketiga, tidak pernah ada masalah yang abadi. Haleluya. Saya undang tim worship, boleh maju ke depan? Oke. Pak, saya minta kunci. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan streaming ini, ada satu pujian yang saya percaya saudara pasti hafal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu, amin, ceritaku
dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Ini yang luar biasa. Engkau tetap memiliku. Amin. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasamu Tuhan, amin. Kuatkanku, dasarku berharap. Katakan kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Katakan ku kan setia, amin, sampai akhir hidup. Pujian ini kan sebenarnya memperkatakan bahwa kita nih orang-orang yang gak layak nih. Kita orang yang bahkan di dunia ini kita gak dipandang. Pak, mungkin kita dibandingkan dengan suami lain. Kita bukan suami yang berhasil gitu. Kita bukan suami yang sukses. Kita bukan seorang pengusaha yang hebat. Kita sebagai istri mungkin kalau dibandingin sama orang lain mungkin ya ada banyak kekurangan yang kita miliki. Bahkan saudara, anak-anak muda, seringkali kalau kita lihat diri kita dan kita coba lihat orang lain, kita akan berkata, Tuhan kok beda banget gitu saya dengan mereka. Bahkan seringkali underestimate itu datang dari orang-orang sekitar. Orang sering bilang, kamu bodoh, lu mah gak bakal sukses, lu mah gak bakal maju. Tapi sebenarnya kita yang dibuang ini, kita yang dipilih Tuhan loh saudara, untuk menyatakan karyanya yang luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa dan bilang, Tuhan kayaknya saya gak sanggup lagi, saya gak mampu, saya gak bisa lagi untuk meneruskan hidup. No, life must go on. Hidup ini harus berjalan saudara. Move on itu harus menjadi bagian yang wajib kita kerjakan. Seberat, semenyakitkan, sesulit apapun kenyataan dan realita yang sedang kau jalani. Karena sesungguhnya rancangan Tuhan gak pernah kecelakaan. Itulah yang Yusuf imani. Makanya ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, bukan dendam. Dia gak bilang, mati lu sekarang, gantian gue lempar ke sumur. No, apa kata Yusuf? Manusia mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Saudara harus tetap percaya bahwa seburuk apapun masa depan kita indah. Amsal katakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan padam. Yang kedua, kenapa sih kita tetap move on? Jawabannya sederhana, karena Tuhan gak pernah permalukan. Berapa banyak kita adalah orang-orang yang memang terbuang dari lingkungan kita. Kita adalah orang-orang yang tersisihkan. Kita adalah orang-orang yang memang dipandang sebelah mata. Karena memang kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan gak pernah mempermalukan. Ketika Nabi datang dan bertemu dengan ayah daripada Daud, Nabi itu berkata, Tuhan akan memilih anakmu untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Secara manusia, ketika Nabi ini bertemu anak pertama kakak Daud, dia berkata sungguh parasnya mantap, tinggi perawakannya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepadanya. Kepada yang kedua, kepada yang ketiga, nothing. Dan Nabi ini tanya sama ayah dari Daud, apakah engkau masih punya putra lain? Yes, dia sedang mengembalakan kambing domba, seorang anak bungsu, dipanggil. Nabi ini bahkan tidak memuji Daud. Nabi ini bahkan tidak berkata, wah parasmu, no. Tapi Tuhan bilang apa? Manusia melihat hanya dari paras, tapi aku lihat dari hatinya. Selama hati saudara bersih, selama hati saudara tulus di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Orang boleh rancangan apapun, saudara boleh difitnah, saudara boleh diperlakukan tidak adil, dijahati, dihianatin, whatever. Tapi Tuhan akan pakai yang direndahkan untuk ditinggikan. Dan yang ketiga, kenapa kita tetap bersyukur dan menjalani hidup ini? Karena tidak ada masalah yang abadi, saudara. Memang ada waktu di mana mungkin kok kayaknya gak selesai-selesai. Tapi percayalah, setiap masalah pasti ada titik solusinya. Jangan menyerah. Engkau yang sedang mengalami krisis ekonomi, saudara yang sedang
bergumul dalam keluarga, ribut cekcok suami istri, saudara yang sedang ada pertengkaran antara orang tua dan anak, saudara yang hari ini sedang terlilit dengan hutang, saudara yang hari ini sedang ditipu, apapun bentuknya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Makanya imani bahwa Tuhan akan selalu menggandeng tangan saya dan saudara menuju kemenangan. Haleluya. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasamu, kuatkanku, kuatkanku, dasarku berharap, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Katakan ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kini aku percaya. Katakan tiada yang mustahil bagimu, mustahil bagimu. Oh, kuasamu, katakan kuatkanku. Amin. Kami percaya, dasarku berharap. Kini aku berserah, kami berserah pada rancangan-Mu bagiku. Katakan ku ikuti, amin, panggilan-Mu, kukan setia sampai akhir. Oh, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Katakan kukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu. Katakan kukan setia sampai akhir hidup. Kita satu dalam doa. Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Maka biarlah siapapun yang menyaksikan live streaming ini, Roh Tuhan bekerja di hati mereka. Betul-betul ada perubahan, betul-betul ada kesadaran, betul-betul ada teguran. Bahwa kami percaya keadaan kami yang hari ini bukan akhir segala-galanya. Masih ada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kegagalan, kesakitan, penderitaan, air mata, kerugian, hal-hal yang buruk yang kami alami adalah bagian dari kisah sukses kami di hari ke depan Tuhan. Terima kasih. Hamba arahkan tangan kepada kamera, bekerjalah Tuhan. Pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan karir usaha mereka, berkati pendidikan mereka, sertai hubungan-hubungan mereka Tuhan. Bahkan setiap cita-cita dan rencana Tuhan turut ambil bagian di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepadamu Yesus? Kepada siapa lagi kami berseru? Di hadapan siapa lagi Tuhan kami mampu meneteskan air mata selain di hadapan Tuhan? Maka dengarlah seruan umat-Mu, dengarlah rintihan mereka Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang baik, di mana kami kembali mengangkat wajah kami. Kami kembali melangkahkan kaki kami. Kami move on dari keadaan kami yang terpuruk. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, bersama-sama keluarga besar Kanal Family Church kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Amin.